Thank you, Ricky. Gimana? Ada, udah ada. Aman. Ada kata-kata pembuka dari Kang Tommy, apa langsung aja Kang Tommy? Taruh aja, nggak apa-apa. Oke. Kang pemantiknya keluar. Oke, nggak apa-apa, bro-bro semua. Dalam mentoring kali ini nih, kita bakalan berdiskusi mengenai dengan kejujuran atau ya identiknya mungkin bicara tentang jujur ya, jujuran, jujurly. Ya, teman-teman, bro-bro semua, sejatinya memang kejujuran ini udah banyak, atau bukan udah banyak ya, emang udah tertanam dalam setiap diri manusia. Cuma mengenai dengan kejujuran itu sendiri itu merupakan pilihan diri sendiri. Nah, kerap kali kita menemukan berlawanannya dari sifat kejujuran itu, yaitu kebohongan. Kira-kira apa saja sih yang ngebuat orang itu nggak bisa jujur? Apakah ada unsur pendorongnya, atau apakah ada unsur kayak semisal pendukungnya, ataukah murni karena emang suatu hal yang memaksa dia untuk tidak berkata jujur? Nah, kali ini kita akan mencoba nih memahami dan membuka diskusi kali ini mengenai dengan kejujuran. Namun sebelumnya kita bakalan dipantik dulu nih, atau ada pematerian dasar dulu yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Fakih Rokani. Dipersilahkan. Udah siapa? Oke, tes. Suaranya terdengar? Ada, ya. alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sini aku izin memantik ya. Aku izin juga sebagai badal gitu dari saudara kita Raffi ya aturan sekarang. Iya. Kang Raffi. Ya, beliau berhalangan hadir. Jadi minta aku gantiin gitu. Ya, bismillah. Di sini izinkan aku memantik dengan tema mengapa sih masih ada yang tidak jujur gitu dalam hal agama ya. Oke. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, seringkali terdengar kekecewaan gitu di masyarakat terhadap perilaku orang yang beragama, akan tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama gitu. Misalnya nih, ada seorang dai kan orang mandangnya itu ya dia orang yang paham agama gitu. Kan tapi jika seorang dai tersebut tidak mengamalkan nilai-nilai agama tersebut, maka image-nya di masyarakat jadi hancur gitu, jadi buruk gitu. Dan tidak sulit ditemukan orang yang demikian gitu. Udah lama dan aktif menjalankan agama, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dikenal oleh masyarakat gitu, teman-teman. Ya salah satunya yaitu tadi masih ada yang tidak jujur gitu. Padahal kan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi seperti ini. Hendaklah kalian berkata jujur, karena jujur itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan jauhilah oleh kalian berkata dusta, karena berkata dusta itu akan membawa kalian kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kalian ke neraka. Gitu. Nah, itu teman-teman. Tadi kan di sebelum ini kan aku udah nonton tuh video Kang Romi itu. Jadi tadi dibahas masalah ada di dalam agama itu ada hukum yang sifatnya usul, pokok, kemudian ada sifatnya furu.
furu itu bercabang gitu. Nah, biasanya yang sering kali dipermasalahkan di umat ini gitu, di agama Islam itu masalah hukum yang furu gitu. Nah, dan itu juga salah satu membuat penyebab terpecah belahnya umat muslimin di situ tuh, di masalah furu tadi. Misalnya eh, umat muslim satu sama lain saling berdebat gitu. Kemudian antara golongan yang A dan yang B saling sama-sama saling merendahkan gitu, menganggap golongannya, oh golongan aku loh yang paling benar gitu. Itu juga sering terjadi. Kemudian golongan satu dan yang lainnya saling menghina gitu, teman-teman. Nah, dan ada juga golongan yang dia menganggap dirinya yang paling benar gitu, golongannya yang benar, sedangkan golongan yang lain salah gitu. Nah, dan hal itu bisa memicu sifat sifat dia berdusta tadi gitu, karena dia ingin merasa lebih dihargai atau ingin membuat orang lain kagum gitu. Nah, itu sih. Makanya dari sini muncul pertanyaan, mengapa sih sampai sekarang itu masih ada orang yang tidak jujur gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ahmad Fakih. Mudah-mudahan, nah dari pematerian barusan itu udah jadi bagian pemantik ya teman-teman semua. Kira-kira seberapa urgen sih kejujuran sendiri bagi diri kita? Atau aku emang banyak tadi banyak mikir ya. Kira-kira uh, dari yang aku tadi tonton juga sama yang udah di-share sama Kang Romi, memang ketika ditanya seberapa kuat sih kita memegang bahwa mempercayai apa yang kita pegang adalah sebuah kebenaran. Lantas apakah bagi kejujuran sendiri itu ada batasannya? Enggak. Nah, kira-kira dari sana nih mulai kepikiran apa saja sih yang membuat orang-orang ini nggak bisa berkata jujur. Kira-kira dari teman-teman semua, dari Bro Rifki atau Bro Raihan Handi, boleh ada pertanyaan yang memang terpikirkan atau gimana nih mengenai dengan kejujuran? Apa boleh nih? Boleh Kang Raihan? Nah, jadi sebelumnya begini, ada satu permasalahan yang sebenarnya cukup umum di kalangan umat Islam ya. Ada itu yang dibilang namanya kebohongan. Kebohongan itu kan mau dikatakan ya, kebohongan untuk kebaikan gitu. Nah, terkadang misalkan kita bohong terhadap sesuatu, tapi dengan alasan notabene untuk menutupi ini, untuk kebaikan ini. Nah, apakah itu boleh gitu? Nah, iya benar. Kadang ada amang yang menutupi kebohongan ini demi kebaikan sendiri katanya ya. Nah, kira-kira aku juga mikir nih, kira-kira kalau semisal alasannya alasannya demi kebaikan, akankah kebaikan itu dapat dibenarkan dengan kebohongan yang udah disampaikan gitu? Kira-kira gitu nih teman-teman. Kira ada tambahan nih dari bro-bro semua. Aku sambil mikir-mikir juga nih, sambil ingat-ingat juga kira-kira kalau misal kebohongan itu kebenaran yang disampaikan adalah akarnya dari kebohongan, apakah masih bisa disebut kebenaran? Kira-kira gimana nih bro-bro semua?
Ada tambahan? Boleh. Tadi dari Kang Raihan nih udah muncul pertanyaan. Ada banyak orang yang mengatasnamakan kebohongan ini demi kebaikan. Kira-kira gimana nih? Kang Ahmad Fakih boleh ini apa sih menanggapi? Gimana nih kira-kira? Lagi nyari jawaban juga. Oke. Oke, bentar. Oke, Tadi gimana nih? boleh deh, Kang Nuryana dulu. Oke. Ini aku nyoba masuk lagi satu akun lagi yang di laptop. Aku nemu satu artikel yang emang agak unik ya. Bentar, aku lagi masuk juga. Baik. Benar. Oke. Ini aku izin share screen, Kang Romi. Tapi hostnya belum. Hostnya di Kang Romi. Host disable participation. Masih belum bisa. Suaranya Kang belum ada. Hostnya Rifki kayaknya sekarang. Soalnya kepindah tadi pas aku laptopnya Iya. Kenapa? Ada apa? Boleh minta share screen jadiin aku host. Oke, siap. Maaf. Sebentar. Oke. Udah bisa belum, Bang? Coba. Bentar ya, aku coba. Bentar agak ngelik. Nah. Oke, aku coba share screen. Masih belum bisa. Bukan yang satu lagi yang UIN. Oh. Yang di HP nggak kebuka nih. Oke. Ini memang aku tadi sambil baca-baca juga. Ternyata unik juga nih. Alasan-alasan orang yang mengatasnamakan kebohongan ini jadi suatu kebenaran. Menurut teman-teman kiranya dapat dibenarkan atau enggak? Belum ada ya layarnya? Sudah. Di sini dijelasin katanya 5 kebohongan yang sering dilakukan ini berdampak baik. Secara agak langsung, kebohongan ini memberikan dampak baik nih teman-teman. Kira-kira di sini tuh dijelasin kayak semisal 1, berbohong untuk kepentingan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial kita perlu menjalin hubungan baik dengan sesama. Sekacau apapun perasaan di isi kepala tidak seharusnya dilampiaskan pada orang lain yang nggak ada hubungan dengan hal itu. Oleh karena itu kita pun berbohong mengenai hal itu. Dalam artian sekalipun sedang marah atau merasa kesal, kita tetap perlu tersenyum dan tidak terang-terangan mengungkapkan perasaan itu pada rekan dan teman. Nah, di sini juga ada yang keduanya, berbohong untuk menenangkan perasaan orang lain. Contohnya saat kita membaca menenangkan perasaan seorang teman yang baru saja melakukan presentasi dan berpidato di depan banyak orang, karena itu adalah hal yang jarang dilakukannya, ia pun terlihat grogi dan kurang maksimal, namun kita bisa mengatakan bahwa penampilannya bagus sehingga ia tetap percaya diri untuk kedepannya. Di sini juga ada kayak poin ketiganya, berbohong saat memberi masukan.
Jadi di sini tuh alih-alih memberikan feedback, tapi dia tuh kayak misal memberikan feedbacknya dengan kalimat yang dimanipulatif kayak semisal ini. Alih-alih berkata sangat buruk akan lebih baik jika diganti dengan kurang bagus. Terus di sini juga ada berbohong pada orang yang bukan teman akrab. Nah, kita cenderung mengucapkan perkataan yang bagus-bagus saja, sekalipun ada sesuatu hal yang mengganggu ingin dikomentari, bukan munafik, tapi ini penting demi menghindari konflik yang tidak diinginkan. Terus ada yang kelimanya berbohong pada orang asing. Saat sedang menggunakan kendaraan atau fasilitas umum, tak jarang kita diajak ngobrol oleh orang asing. Obrolan tersebut pun lama-kelamaan ada yang mengarah pada ranah pribadi. Makanya kalau misal udah masuk ke ranah pribadi, baiknya Cina katanya berkata bohong gitu ya. Di sini tuh. Aku udah share linknya di ini di grup chat. Kira-kira dari hal ini nih, menurut teman-teman semua, apakah kebohongan sendiri bisa dikatakan memiliki dampak baik bagi beberapa suasana atau beberapa kondisi gitu? Menarik nih buat didiskusiin. Soalnya emang kita nganggapnya nih bahwa kebohongan itu ya udah negatif gitu. Tapi setelah dibaca nih, kebohongan itu ternyata mempunyai dampak baik katanya nih. Gimana nih teman-teman semua? Ada yang mau menambahkan kira-kira? Oke, sini masuk dong. Dari siapa? Kang Alfian? Boleh. Ya apa nih nggak bisa on lagi nih, tadi laptopnya nge-lag. Di HP nggak bisa. Dari dulu sering juga baca artikel gini, Kang. Bohong untuk kebaikan ya. Tapi kalau jadi sama Bro Ahmad ya di awal dibilang hadis Nabi itu kan, kebohongan itu akan mengarah ke keburukan. Keburukan akan mengarah kepada neraka gitu ya. Jadi aku lebih pegang hadis itu gitu ya. Jadi emang kalaupun kita anggap kebaikan, istilahnya kebaikan yang temporary aja gitu, sementara kita nggak tahu efek dominonya sekian lama lagi gimana gitu. Kalau soal perasaan tadi menurutku sih bukan bohong ya, kayak kamu baik-baik aja, aku oke gitu. Itu kayak lebih ke nggak mau cerita sih. Oke-nya tuh oke dalam perspektif lain. Tapi kalau ada teman habis presentasi, ya menurutku bilang aja kamu kurang di sini, perbaiki di sini. Kalau kita bilang bagus-bagus aja, nanti bagus-bagus terus, menurutku orang cenderung cepat puas gitu. Pada akhirnya dia ketemu guru atau dosen yang lebih lebih killer lagi, malah makin kena mental gitu. Aku lebih senang kayak belak-belakan aja sih kalau ngomong. Emang artinya perlu perbaikin. Timbang mesti harus bohong, kamu bagus, kamu keren gitu. Padahal nggak serap gitu. Ya seenggaknya nggak ada kebohongan gitu paling nggak. Karena Nabi udah sampaikan tadi, walaupun kita lihat itu kebaikan hari ini, besok, setahun lagi segala macam itu belum tentu menjadi kebaikan gitu, malah menjadi keburukan. Karena ya itu Rasul udah bilang kebohongan pasti membawa ke keburukan dan keburukan bawa ke neraka. Itu sih pandangan aku. Oke. Nah, itu teman-teman bro-bro semua pandangan dari Kang Alfian Al-Farisi mengenai dengan kejujuran ya. Tetap pada cakupannya dari hadis yang udah disampaikan juga tadi oleh Kang Ahmad Fakih, bahwasanya segala bentuk kebohongan pasti berujungnya petaka gitu ya. Nah, kira-kira tadi ada yang mau menambahkan juga dari bro siapa nih? Boleh? Jadi Kang Bro Ahmad mau menambahkan tadi teh? Apa lanjut dulu? Oke, boleh. Nah, boleh. Silakan. Ya, tadi ya terkait berbohong demi kebaikan gitu. Kalau aku di sini sih, jadi berbohong itu bisa berubah-ubah gitu hukumnya, tergantung keadaan tersebut gitu. Jika masih memungkinkan melakukan kebaikan itu tanpa berbohong, mungkin dalam kondisi ini bisa jadi hukumnya ya berbohong itu dilarang gitu.
atau haram gitu hukumnya. Akan tapi jika kondisinya nggak ada cara lain gitu, nggak ada cara lain kecuali dengan berbohong, mungkin berbohong itu diperbolehkan gitu. Nggak ada cara lain nih. Kita mau ngelakuin kebaikan, nggak ada cara lain selain dengan berbohong. Mungkin itu bisa diperbolehkan di situ. Dan aku pengen, ini ada hadis dari Nabi. Di sini Nabi menyebutkan 3 keadaan ketika bohong yang diperbolehkan. Tidak halal berbohong kecuali dalam 3 keadaan, yaitu seorang suami berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya. Yang kedua, berbohong dalam perperangan. Yang ketiga, berbohong untuk mendamaikan antara manusia. Nah, untuk yang lain 3 hal ini, mungkin aku lebih ngutamain kejujuran sih, gitu. Tapi untuk yang 3 hal ini, ya itu mungkin nggak ada perdebatan ya, terkait boleh berbohong atau enggak. Kan udah jelas di sini dihalalkan gitu dalam 3 hal ini oleh Nabi, gitu. Itu sih Kang, teman-teman. Oke. Nice. Kira-kira ada tambahan lagi dari bro-bro yang lain? Kang Rifki mau nambahin? Kang Rifki? Ya boleh deh. Apa namanya? Aku tadi juga setuju sih sama beberapa pendapat. Tadi ada nggak yang mendapat sesuai keadaannya ya? Tapi sebelumnya kalau misalkan emang nggak harus berbohong ya nggak apa-apa, nggak usah. Cuman kalau kita dihadapkan dengan 2 mudarat, menurutku baiknya sih ngambil yang mudarat yang lebih ringan. Ini apa nih, juga aku lagi baru ngasih sih. Ibnu Taimiyah pernah berkata yang artinya orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk, akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari 2 kebaikan dan mana yang lebih buruk dari 2 keburukan. Tapi kan kita juga sebenarnya sering juga kalau pengen ngambil keputusan, sebenarnya kita nggak cuman dihadapkan dengan keputusan apa biner atau cuman 2 pilihan itu. Kalau ada cara lain yang nggak harus bohong ya kita bisa menggunakan cara itu. Sebisa mungkin sih jangan bohong, karena kayaknya keadaan yang mengharuskan kita untuk bohong tuh nggak ada. Kayak aku jarang ngeliat gitu, kayak kita bisa jujur kok dalam banyak hal. Gitu aja sih. Oke, jadi aku bisa ambil nih kayaknya dari tadi yang udah diucapin atau ditambahin sama Kang Rifki dan Kang Ahmad, bahwasanya apa sih hukum berbohong itu meskipun hadisnya udah jelas nggak diperbolehkan ya, ada tanda kutip, namun dalam kondisi tertentu mungkin kita juga apa ya, bisa dibilang ya mau gak mau ya bohong gitu. Contohnya mungkin teman-teman pernah mendengar gak kayak misal cerita kalau cerita-cerita orang tua dulu ketika atau kakek nenek, mungkin kakek nenek lah, kakek nenek ketika dikejar-kejar oleh penjajah katanya, terus disuruh nunjukin di mana letak para pejuang. Mau gak mau kan kondisinya memang mengharuskan kita untuk berbohong, karena kalau misal kita nggak bisa nggak berbohong, contohnya melawan kejujuran, melawan berkata jujur, mau gak mau para pejuang negara kita itu ketangkep sama Belanda contohnya. Nah itu salah satu contohnya kita memang berbohong pada tempatnya gitu. Kira-kira ada yang salah gak sih teman-teman kalau kayak gitu kalimatnya? Nah itu karena emang kalau misal aku lihat nih, segala sesuatu atau segala hukum Islam ini dapat berubah kalau misal disesuaikan dengan kondisinya. Apakah kondisinya darurat atau kondisinya mengharuskan orang tersebut berkata bohong? Gitu.
Atau ketika bicara makanan-makanan halal, kalau misal makanan tersebut, contohnya ada salah satu makanan yang dalam tanda kutip haram, tapi dalam keharaman tersebut, dalam barang tersebut itu ada satu manfaat yang tidak bisa digantikan dari barang-barang yang lainnya. Mau gak mau kita harus mengambil manfaat tersebut dari yang haram tersebut kan. Nah, maka aku pernah mendengar bahwasanya ketika ketika emang nggak ada lagi barang yang emang ada pada manfaatnya pada barang tersebut hukumnya jadi dibolehkan gitu. Keharaman tersebut jadi tidak berlaku karena ada satu kemadaratan. Nah, dalam masalah kebohongan tersendiri, memang aku lihat, oh iya, kalau misal kebohongannya pada tempatnya ya, ketika tadi yang udah disebutin contohnya ketika waktu perang suruh nunjukin, emang dibolehkan juga gitu. Malah diharuskan kayak lebih dianjurkan untuk berbohong karena posisinya kita sangat mendukung untuk berbohong gitu ya. Nah itu, kira-kira dari teman-teman yang lainnya ada tambahan atau enggak? Kira-kira boleh nambahin dari perkataan-perkataan yang aku udah sampaikan atau Kang Rifki udah sampaikan dan Kang Ahmad udah sampaikan, kira-kira gimana? Aku izin nambahin deh. Nah, boleh. Ya, di sini kan tadi banyak kita udah diskusi bahwa dalam keadaan tertentu boleh berbohong ya. Tapi di sini aku menitik beratkan gitu, ada dalam tanda kutip, maksudnya karena boleh berbohong itu jangan sampai kita menggampangkan berbohong gitu. Contohnya gimana ya? Misalnya nih, tadi kan ada 2 mudorot gitu. Apabila 2 mudorot itu berkumpul, maka kita ambil yang lebih ringan. Contohnya yang lebih ringan ini misalnya tadi berbohong itu. Nah, akan tapi kan kalau masih ada cara lain gitu untuk tidak berbohong, maka ya jauhi gitu berbohong. Karena ya itu tadi, berbohong itu sifat yang bakal mengakar gitu, continuous. Jadi kalau orang biasa berbohong sekali, dia bakal berusaha nutup kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang kedua gitu. Bahkan berlanjut terus gitu kebohongan itu. Nah, itu sih. Jangan jadi aku ngambilnya tadi intinya jika kita sudah tahu suatu hukum gitu diperbolehkan, kita nggak boleh jangan menggampangkan hukum tersebut gitu. Itu sih teman-teman. Nah iya, aku juga setuju nih sama Kang Ahmad Fakih bahwasanya ketika kita satu kali berbohong maka muncul kebohongan yang lainnya. Itu kayak kayak kita, contohnya kita udah masuk nih ke satu hal atau membuka satu kebohongan, itu mau gak mau cuma ada 2 pilihannya, berbohong lagi atau mau kejujurannya, mau dijujurin gitu. Nah, emang banyak kata-kata atau banyak kayak semisal ujangan-ujangan mengenai dengan kejujuran. Ada banyak tokoh-tokoh juga yang memang menyarankan untuk menyampaikan kejujuran daripada kebohongan itu sendiri. Karena kita tahu meskipun emang obat itu pahit, tapi untuk menyehatkan. Nah, katanya kan gitu ya kata-katanya. Meskipun kita tahu kebenaran itu atau kejujuran itu menyakitkan, tapi itu demi kebenaran gitu, demi kesehatan juga kayak gitu. Aku lihat nih. Nah ini salah satu kata-kata dari Bung Hatta. Beliau berkata katanya, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Saking sulitnya memperbaiki kejujuran, mau gak mau kejujuran itu
diperbaikinya cuma apa sih? Tidak jujur itu diperbaikinya cuma satu, ya jujur gitu. Tidak bisa diperbaiki dengan kebenaran-kebenaran yang lain gitu. Jalannya cuma satu, kalau misal kamu berbohong, ya kamu balik, kamu harus jujur. Gitu ya. Nih, aku juga angkat kisah, teman-teman pasti pernah lihat kayak yang misal ini nih, aksi jujur petugas kebersihan di stasiun Tugu Jogja, kembalikan tas isi uang 40 juta ke pemilik. Banyak semisal kasus-kasus juga yang orang-orang kehilangan, tapi alhamdulillah dipertemukan atau ditakdirkan dikembalikan dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini membuktikan bahwasanya semisal kejujuran ini kayaknya ada setiap pada diri manusia. Toh kalau semisal kalian contohnya nih ada di posisi bapak-bapak yang pakai baju biru yang menemukan uang 44 juta. Pasti berpikirnya nih ada dua. Satu, bawa kabur, dua, kembalikan. Itu pilihan-pilihan yang memang pada dasarnya ada pada setiap manusia. Bahwa itu apa sih alasannya, karena kita butuh atau alasannya karena kita tahu bahwa apa sih, bahwa barang tersebut milik orang lain. Kira-kira menurut teman-teman semua nih, cara menumbuhkan kejujuran itu dengan apa sih? Kan aku udah bilang nih tadi bahwasanya kejujuran tuh ada setiap pada diri manusia, tapi kok masih ada nih orang yang nggak jujur. Emang cara menumbuhkan kejujuran itu bagaimana sih? Apakah kita cukup ngelihat orang yang kayak yang apa sih, aksi jujur kayak seperti ini baru muncul kejujuran, atau emang kita ada masa-masa tertentu saat jujur gitu, atau gimana nih teman-teman? Kira-kira Aku boleh izin akang ngomong. yang lain? Nah, boleh. Kang Mangga. Ya, tadi ya sama dengan berbohong tadi. Kalau bohong sekali bakal bohong keterusan gitu selanjutnya. Mungkin jujur juga gitu. Awalnya pahit gitu. Pahit, dia nyoba jujur. Tapi lama-kelamaan dia bakal nyaman dengan jujur itu gitu. Jadi ya perlu dibiasakan sih. Dibiasakan menjadi habit ataupun karakter gitu dari seorang itu. Itu sih. Mungkin faktor-faktor yang lainnya dari pengetahuan dia tentang jujur begitu. Tapi emang sulit juga kalau dia paham di antara jujur dan bohong itu sebenarnya itu ya pilihan tergantung hatinya dia pengen yang mana gitu. Meskipun dia tahu ilmunya, tapi kalau emang dia imannya nggak kuat, bisa jadi ya jujur itu ditinggalkan. Jadi kalau orang yang biasa jujur, insya Allah seterusnya bakal bisa ya dianggap jujur gitu. Contohnya seperti Rasulullah kan, bagaimana beliau dijulukin sebagai Al-Amin gitu, orang yang paling dapat dipercaya. Itu karena emang beliau udah biasain jujur gitu dari kecil, sehingga sampai beliau dewasa karena kejujuran, kebiasaan beliau berkata jujur, dia dijulukin sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya begitu. Itu sih teman-teman. Nah, tadi udah sebagian di spill nih, bro semua, teman-teman semua. Tadi udah menyebutin bahasanya apa sih, apabila kita tahu mengenai dengan kejujuran, pasti orang tersebut juga melakukan kejujuran. Tapi ada juga nih, kalau misalnya dia tahu udah jujur, tapi karena imannya apa sih masih goyah, mau gak mau pengetahuan tentang kejujurannya itu dikesampingkan dan memilih kebohongan. Nah, aku malah mikir bahwasanya segala sesuatu itu emang nggak bisa dilakukan dengan pemahaman itu sendiri. Jadi emang harus ada keimanan yang barengi. Ya, ketika kita paham mengenai satu hal nih, terus ternyata bukan cuma paham aja. Iman kita juga harus memperkuat untuk apa sih, membarengi pengetahuan tersebut. Jadi kalau misal tadi nih udah disampaikan sama Kang Ahmad, kayaknya orang itu, ya aku setuju sih, pasti orang lain juga tahu mengenai dengan kejujuran itu apa. Tapi nggak semua orang
bisa untuk jujur gitu. Ternyata salah satu masalahnya itu mengenai dengan keimanan itu sendiri. Karena faktornya kurang iman mungkin jadi salah satu faktor orang tersebut jadi berbohong gitu, berbuat bohong. Ini kira-kira menurut teman-teman semua gimana nih? Ada yang mau menambahin? Dari Kang Raihan, Kang Alfian, Kang Maulana Ilham, Kang Hasan, boleh nambahin? Izin mau nambahin sedikit, Kang. Siap, Kalau enggak, Kang Hasan? Ya, kalau dari aku, ini juga dari apa yang udah aku kayak liatin gitu kan di dunia kita, di dalam sosial, dalam kehidupan kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku tuh tentang kejujuran dan juga kebohongan gitu ya. Menurut aku tuh ada 3 hal yang dia itu bisa jujur banget dan bahkan bisa bohong banget gitu, Kang. Jadi apa aja tuh? Nah, kalau aku sih urutin dari yang paling rendahnya dulu ya. Yang paling rendahnya itu adalah yang pertama, dia itu karena, kurangnya pemahaman tadi ya, kurangnya ini urutannya aku kurang terlalu ini sih, tapi, sebutin aja lah ya. Yang pertama dari pemahaman dia dulu. Pemahaman dia itu tentang tadi seperti yang tadi Kang Yusuf, terus Kang siapa tadi ya, yang bilang tentang pemahaman. Nah, itu kan memang benar pemahaman kalau dia itu tahu bahwa kejujuran itu adalah hal yang sebuah, eee, suatu sikap bijak yang bisa dilakukan untuk, itu bisa berdampak ke dirinya sendiri dan juga orang lain kan, dan dia itu, berkata dengan benar gitu. Sedangkan kalau bohong tadi itu ya tentu dampaknya pun dia akan rasakan ke orang lain dan tentu itu sifat yang jelek gitu. Jadi kalau pemahaman dia itu nggak ada, dia kurang banget tentang pemahaman kejujuran dan lebih suka bohongnya, maka dia akan kalau dia paham nih tentang kejujuran ya dia pasti akan selalu menerapkan kejujuran tersebut. Lalu ketika dia memang, sukanya nih bohong gitu, nah dia tuh kayak udahlah, apa namanya, bohong aja gitu, orang juga nggak ada yang peduli gitu. Nah, itu artinya kan dia kurang banget dari pemahamannya, padahal, sudah diberitahukan kan, kalau misalkan, kidzib ya itu kan bohong adalah sifat setan gitu. Nah, kalau dia paham tentang hal itu, maka dia tentu akan menjauhinya gitu. Sama halnya dengan jujur kalau dia paham, dia pasti akan terus melakukannya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah dari keadaan seseorang itu. Di mana keadaan tersebut itu akan membuat seseorang menjadi, 2 hal yang berbeda. Bisa aja dia jujur banget, bisa aja dia bohong banget. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita tahu, mungkin kita sering banget ya, ada mungkin teman, saudara, atau tetangga kita yang dia minta utang, berhutang gitu. Nah, itu keadaan yang kita kan nggak tahu ya, orang itu sedang sulitkah, atau pura-pura sulit, atau gimana gitu. Ya kalau mungkin dia, butuh uang, ya dia mungkin akan berkata, jujur memang butuh uang gitu. Tapi kalau keadaan itu memaksa dia hanya untuk mengikuti gaya, mengikuti style, mengikuti tren gitu, dia pasti akan bohong untuk mendapatkan utang supaya nafsu yang dia inginkan tuh terpenuhi gitu. Makanya keadaan orang inilah yang bisa merubah dia gitu. Seperti hal lagi kalau misalkan, kan kita pernah tahu ya, ada cerita yang mana di zaman Nabi itu ada seorang pencuri lewat di depan Nabi, terus, apa namanya, saat pencuri itu melewati Nabi, Nabi kan ditanya ya oleh pengejarnya itu, kalau misalkan, apa, pas ditanya itu, mereka bertanya itu kepada Nabi, "Di mana si yang pencuri ini berada?" Gitu. Kan Nabi nggak berbohong kan, itu nggak berbohong, tapi Nabi itu memberitakan yang suatu yang benar kan. Tadi dia lewat situ ketika aku duduk. Nah, tapi kan saat itu kan Nabi sedang berdiri ya, jadinya kan memang itu suatu yang, ya kalau kita ini kan memang benar kan keadaannya kan Nabi melihatnya itu ketika duduk gitu, nah tapi saat itu Nabi sedang berdiri gitu. Nah kita pun juga ketika melihat ada sesuatu yang benar, nah kita kan melihat nih keadaan orang itu, wah ini dia dalam keadaan yang sesat gitu. Dia keadaan yang memang benar dalam sisinya dia gitu. Dia misalkan, nabrak
mobil orang gitu. Nah, kita sebagai saksi ya kita berkata benar gitu kan, lihat keadaan dia gitu. Nggak mungkin kita ngebela orang yang salah gitu kan. Kecuali kalau emang dia salah ya tentu kita harus membenarkan kesalahan dia gitu, bahwa dia tuh emang salah gitu. Ya, jangan sampai kita salahnya dia itu malah kita menyalahkan apa yang dia telah lakukan gitu kan udah salah ya. Tapi kalau benar ya kita berkata benar. Jadi sesuai keadaan dia. Nah, lalu yang ketiga ini adalah ketika orang itu hanya untuk memenuhi hawa nafsunya aja atau keinginan yang itu fana aja gitu. Kayak contohnya ya kalau kita lihat terkadang orang-orang itu lebih suka berkata bohong untuk mendapatkan sensasi, untuk mendapatkan nama gitu. Lebih suka berbohong itu kan dia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang hanya bersifat sementara gitu. Nah, sedangkan kalau dia berkata jujur pun terkadang itu bisa diliputi oleh sesuatu yang malah jadinya tuh nggak kayak ikhlas gitu loh. Jadi dia berkata jujur, tapi pengen bisa dilihat tuh orang-orang, wah ini orangnya jujur banget nih, ini orangnya gitu banget gitu. Jadi kan dia cuma mengejar sensasi, itu kan juga salah ya. Karena kalau emang dia benar berkata jujur ya, ya udah gitu kan. Artinya dia mengungkapkan kebenaran. Tapi kalau dia hanya, wah ini kalau saya terus-terusan dipuji nih orang jujur, wah saya bakal jujur terus nih. Itu kan ada niatan yang salah juga gitu. Nah, kalau bohong pun juga itu yang sering banget orang lakukan untuk mendapatkan sensasi, untuk mendapatkan nama gitu. Dan yang paling aku tahu itu adalah ketika ini sih, kalau dari aku ya Kang, aku nggak percaya sama yang orang yang bisa dikatakan dia itu indigo. Nah, jadi aku sebenarnya nggak percayain sama orang indigo karena aku pernah dikasih tahu saudaraku, kita itu ngapain sih percaya sama orang indigo, karena orang indigo itu kan katanya bisa melihat ya. Tapi aku dikasih tahu itu ada 3 keadaan, di mana keadaan ini adalah ketika memang seseorang itu diganggu oleh setan. Jadi setan itu menampakkan dirinya gitu. Ya, dia diganggu setan, jadi dia benar-benar diganggu gitu. Makanya setan memperlihatkan dirinya gitu. Terus yang kedua tuh aku lupa ya, karena apa ya? Kalau nggak salah emang dia itu setan itu menampakkan dirinya tadi ya, kayak hampir sama sih 1, 2 ini. Dan yang ketiga adalah karena orang itu berbohong gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau saya sendiri lihat sih, saya nggak percaya sama orang yang dibilang indigo gitu dalam tanda kutip, karena mereka itu bisa dalam 3 keadaan tersebut. Apa memang mereka diganggu sama setan, atau setan yang menampakkan dirinya kepada si orang itu, atau dia berkata bohong gitu. Nah, di sini yang kalau aku lihat memang kebanyakan kita kan juga nggak terlalu percaya ya sama cerita-cerita yang itu ya, itu sebagai kayak dongeng atau penghibur aja gitu. Tapi kalau sampai percaya kan kita jadi bisa fatal lah akibatnya gitu. Makanya kalau orang-orang yang bohong itu biasanya mereka memang mencari sensasi, mencari nama, dan mereka nggak peduli gitu. Yang penting nama saya besar, nama saya dikenal gitu. Saya bisa dikenal sama banyak orang gitu. Ya mungkin seperti itu Kang kalau dari aku, dan itu yang juga sering aku lihat dari kacamata orang lain juga. Itu seperti itu Kang. Menarik nih Kang Hasan. Terima kasih banget Kang Hasan udah nambahin nih. Kira-kira dari bro-bro yang lain ada tambahan lagi nih? Atau menanggapi juga, atau menambahkan boleh juga nih. Gimana mengenai dengan kejujuran? Tadi udah beberapa hal emang udah disampaikan sama Kang Hasan, dan itu relate banget sih. Aku juga hampir mikir ke sana, cuma nggak selengkap yang barusan disampaikan sama Kang Hasan. Kira-kira gimana nih teman-teman yang lain? Atau apakah ada pertanyaan mengenai dengan kejujuran sendiri? Suaranya Kang Romi belum ada. Iya. Halo. Ada. Iya ya. Kenapa sama headset aku ya? Astagfirullah. Nah, aku mau sedikit tanggepin ini ya dari dari yang Hasan tadi ngebahas indigo.
karena dibahas juga di perkuliahan aku kemarin sempat ya di psikologi. Karena itu jadi sesuatu hal yang unik juga sebenarnya. Apakah memang indigo itu benar-benar ada? Apakah memang mereka bisa melihat sesuatu hal yang metafisis ya? Ataukah itu seperti kenapa gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa penjelasan ya terkait indigo ini yang mungkin cukup populer. Pertama itu adalah bentuk imajinasi dari orang tuanya yang diiyahkan oleh anaknya dan semakin kuat diiyahkan sama orang tuanya dan akhirnya terus berputar gitu dan akhirnya menyebar ke semuanya gitu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kan kita ini ya apa namanya di Indonesia itu kental banget ininya ya budaya tahayul ya dari zaman dulu itu cukup kental lah. Nyi Roro Kidul misalnya ya. Terus apa lagi ya? Siluman ular putih ya. Apa macan putih ya, yang putih-putih lah, sapi putih kan ada ya banyak banget yang putih-putih lah pokoknya. Nah, budaya itu tuh cukup kental ada di budaya Indonesia. Sebenarnya nggak budaya Indonesia sih, budaya Timur biasanya banyak yang kayak gitu ya. Di Jepang ada, di Korea ada ya. Bahkan beberapa ada yang mirip. Eh, sama Malaysia juga kadang-kadang ada yang mirip. Nah, eh, ketika anak itu masih kecil, si anak itu kemampuan visual dia itu nggak langsung sama kayak kita. Kita kan kalau sekarang tuh ini ya bisa ngelihat apa namanya warna itu secara jelas ya. Yang hijau ya warnanya hijau gitu, yang biru sama warnanya biru. Kita bisa ngebedain warna hijau sama yang biru gitu. Nah, sementara anak-anak itu dia nggak bisa langsung melihat warna ketika dia baru lahir. Jadi di beberapa bulan apa namanya kelahiran, anak itu baru bisa ngelihat monokrom. Jadi apapun yang dia lihat tuh jadi grayscale. Makanya dia tuh akan lebih mudah terangsang oleh warna yang hitam atau putih. Makanya banyak anak-anak ya yang baru lahir yang masih kecil, dia tuh suka ngelihat ke tempat yang gelap karena memang matanya itu lebih bisa melihat sesuatu hal yang gelap gitu. Nah, sementara hal itu tuh diterjemahkan sama orang tua yang mempercayai tahayul sebagai ada sesuatu di sana karena anak kita tuh melihat ke arah sana terus gitu. Nah, hal itu diulang-ulang yang membuat si anaknya meyakini bahwa memang dirinya itu bisa melihat sesuatu itu yang sebenarnya dia sendiri nggak melihatnya. Dan hal itu tuh membuat dia berfantasi ketika dia beranjak dewasa, yang fantasinya itu semakin lama semakin apa ya, semakin bisa dia pelajari gitu. Makanya ketika apa namanya, ketika dia eh, apa namanya ke tempat angker atau ke situs-situs tertentu, dia mampu untuk menceritakan khayalan yang ada di kepalanya dia yang sebenarnya secara nyata nggak kelihatan. Tapi itu adalah manifestasi dari apa yang orang tuanya dia itu bilang ke dia. Itu kayaknya ada sesuatu tuh, misalnya ada pocong, ada apa. Terus dia juga kan mungkin selama apa beranjak dewasa mendengar cerita-cerita hantu itu dan mungkin nanti bisa mengasosiasikan ya skema-skema yang dia pelajari sebelumnya itu ke kondisi dari apa yang dia lihat. Makanya sering banget kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kalian mau coba eksperimen, kalian bawa 10 orang yang mengaku indigo ke suatu tempat angker. Nah, tapi masuknya giliran. Terus setiap masuk dia pokoknya jangan jangan sampai tahu dan jangan sampai apa namanya berkomunikasi sama sama indigo yang lain ya. Pokoknya mereka nggak tahu lah bahwa kita bakal ngebawa 10 orang indigo itu ya. Terus habis itu di apa namanya minta mereka giliran untuk ngasih tahu ada hantu apa aja dan bentuknya kayak gimana. Kemungkinan besar mereka semua akan menjawab dengan apa namanya dengan jawaban yang berbeda karena mereka punya skema yang berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya, entah itu diceritakan sama orang tua, entah itu mereka nonton film dan sebagainya gitu. Ketika mereka ada di sana. Nah, teori yang kedua itu memang apa namanya ada kelainan pada anak di mana dia bisa berhalusinasi yang membuat anak itu jadi aneh dan keanehan itu nanti bisa dipersepsi sebagai sesuatu hal yang negatif sama apa lingkungan sosialnya dia sehingga orang tua itu memproteksi apa namanya anak yang dia memang apa ya suka berhalusinasi ya waham ya mungkin sekarang populernya disebut sebagai orang gila mungkin ya. Ngomong sendiri apa sendiri main sendiri gitu misalnya
Nah, itu dengan bilang bahwa anak kita tuh indigo gitu. Untuk menghilangkan persepsi negatif orang-orang kepada si anak itu bahwa si anak itu tuh nggak normal dalam tanda kutip. Nah, makanya sebenarnya si orang tua tuh lagi apa ya? Orang tua zaman dulu tuh berusaha memproteksi si anak itu dengan mengkaitkan kemampuan apa perilaku-perilaku anehnya dengan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Kan kemampuan melihat hantu tuh nggak bisa dibuktikan ya. Kita nggak bisa apa ya? Ya kita nggak bisa membuktikan apakah yang mereka lihat itu benar-benar sesosok hantu itu, karena kan kita sendiri nggak bisa melihat itu kan. Kita nggak bisa mengindrai apa yang mereka akui sebagai sesuatu hal yang mereka lihat kan, kayak gitu. Makanya itu sesuatu hal yang aman untuk dijadikan alasan apa namanya dan bisa dihargai oleh masyarakat, karena masyarakat pun apa namanya mempercayai tahayul-tahayul itu. Makanya itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk obat apa ya? P3K lah, P3K buat anak-anak yang dalam tanda kutip mengalami kondisi masalah kejiwaan pada masanya sih. Katanya kayak gitu beberapa teorinya. Nah, ya intermezzo aja sih itu sih buat tambahan pengetahuan aja. Cuma emang menarik sih soalnya. Soalnya di kelas aku juga kemarin ada yang ngaku indigo gitu. Jadi katanya waktu kecil dia orang orang tuanya suka suka bilang apa suka ceritain pas dia udah gede ya, orang tuanya tuh nyerita ke si teman aku ini, katanya dia waktu kecil tuh kamu suka main sendiri, terus dia suka menceritakan ke orang tuanya bahwa dia tuh punya teman bermainnya itu si ini gitu spesifik, dia bisa mendeskripsikan secara spesifik. Yang sebenarnya kan itu sesuatu hal yang wajar ya, anak kecil apa namanya bermain dengan berimajinasi, kayak kayak kita aja dulu waktu kecil mungkin apa keseringan nonton Power Ranger, kita kan jadi bisa membayangkan ada musuh-musuh Power Ranger-nya kan yang kita ajak main gitu meskipun musuhnya nggak ada gitu, atau misalnya kita megang tongkat apa namanya kita lihat itu sebagai pedang gitu misalnya, kan kita waktu kecil mudah ya untuk melakukan itu. Dan aku rasa apa yang dilakukan apa ya teman aku waktu kecil adalah melakukan hal itu yang tapi diafirmasi sama orang tuanya, dikuatkan bahwa apa namanya dia temenan gitu sama sesosok yang nggak bisa orang tuanya lihat. Maksudnya si orang tuanya sendiri nggak bisa memastikan apa yang dia lihat, tapi dia yakini gitu. Makanya keyakinannya jadi menurun ke anaknya gitu. Walaupun sekarang juga dia mengakui sebenarnya nggak pernah ada lagi yang apa dia nggak pernah merasa mampu melihat sesuatu hal itu lagi, karena mungkin nggak pernah apa ya nggak pernah dilatih lagi, bukan nggak dilatih. Dia nggak pernah mencoba untuk berimajinasi lagi gitu mungkin, makanya jadi normal lagi aja gitu, kayak orang yang udah gede aja udah nggak orang anak-anak gitu ya, gitu sih mungkin ya, tambahan sedikit ya. Menarik soalnya bahas indigo. Kan ada yang jadi artis soalnya kan. Ngaku-ngaku indigo kan jadi artis, Sempat dapat uang banyak booming ya. kan ya Kang, sempat booming dulu tahun-tahun berapa gitu dengan indigo ini. Tapi aku coba relasiin apa sih sejajarin sama materi yang dibahas. Ternyata orang itu apa sih sangat terpengaruh ya sama penilaian orang, sampai orang tersebut mau berbohong gitu demi penilaian orang lain, padahal yang belum jelas apa sih feedbacknya bagi diri dia sendiri. Berarti salah satu yang aku ambil nih, salah satu yang mendorong orang lain untuk berbohong itu penilaian orang lain. Jadi dia pengen apa sih dilihat bagus oleh orang lain, atau terlihat kayak yang tadi udah dijelasin nih, kayak yang indigo, karena nggak mau disebut kayak gila, jadi ya disebutnya indigo, dia melihat sesuatu gitu. Padahal secara gak langsung emang memberikan penilaian orang lain itu jadi ke indigo tuh, wah apa ya bener indigo, tapi ternyata loh kok bohong gitu ya. Menarik. Kira-kira tadi tuh aku ada pertanyaan nih, cuma aku lupa, astagfirullahaladzim. Kira-kira dari teman-teman yang lain dulu nih, ada gak? Atau ada yang mau ngangkat materi tentang kejujuran ini? Aku mau Tentang tanya kebobohan. paling ya. Boleh Kang Rifki. Paling itu sih sedikit aja, kayak kalau kan ada bohong juga. Itu kalau misalkan apa sih namanya?
permainan kata gitu itu gimana ya? Kayak itu kan kita kayak niatnya kan mengelabui orang gitu atau kayak apa ya? Pokoknya ada niat gitu dalam diri kita kalau kita ngelakuin permainan kata gitu. Itu ada hubungannya nggak sama berbohong? Itu aja sih. Oh iya ya, kayak ini Kang, kayak memanipulasi kata-kata. Jadi seolah-olah kita tuh udah salah nih, kita udah tahu salah. Cuma kita tuh nggak mau dianggap salah, jadi secara nggak langsung bilang diri kita itu salah, tapi dengan kata-kata yang kayak benar gitu. Gitu Kang. Iya ya. Aku sempat apa sih sempat apa kayak ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi emang pinter sih ngerantai kata-katanya. Gimana itu masuk kira-kira masuk kebohongan ya sih? Kalau menurut aku sih ini ada udah. Nah, kalau menurut aku nggak termasuk kebohongan sih. Karena kata-kata yang dia kata-kata yang dia ucapin udah mengakui kebohongannya, cuma disampaikan dengan secara tidak langsung gitu, mengakui kebohongan secara tidak langsung. Tapi yang jadi masalah orang lain dapat menerima itu sebagai suatu kebohongan. Mungkin kalau misal bagi orang-orang yang berpikir bahwasanya apa yang dia katain tuh, oh iya dia udah si A contohnya ngakunya A, tapi orang lain nggak bisa ngambil kata-kata tersebut sebagai A, tapi nganggapnya B, sehingga jadi kayak memanipulasi kata-kata gitu. Jatuhnya bohong juga sih. Gimana ya? Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau nambahin? Boleh? Nggak apa-apa, sharing aja ini mah. Itu dalam bahasa Indonesia ada ya istilahnya namanya apa gitu? Wah, Gue lupa. Apa ya rhetoric of apa ya? Iya ada apa gitu manipulasi kata itu. Jadi pernah ya ya izin nambahin. Kan waktu itu pernah ya Rasulullah waktu pengen hijrah tuh kan lagi dikejar gitu, dikejar sama orang kafir. Kemudian ada nih satu orang kafir yang tahu jejaknya Nabi, kelacak gitu Nabi. Jadi waktu itu kan Nabi hijrah bareng Abu Bakar ya, lagi naik unta gitu. Nah Abu Bakar di depan. Kemudian orang kafir yang tahu posisi Rasul ini ketemu gitu sama Rasul. Waktu itu Rasul ditanya apa namanya? Ya ini siapa gitu. Kemudian Rasul atau Abu Bakar yang ditanya. Pokoknya dia jawabnya itu ini adalah hadi, maksudnya petunjuk. Maksudnya petunjuk di situ dia ya nggak berbohong bahwasanya petunjuknya itu petunjuk agama dia gitu, petunjuk jalan dunia akhiratnya. Akan tapi yang bertanya ini nangkapnya itu petunjuk jalan gitu. Itu kan maksudnya. Nah, berbohong seperti itu gitu. Istilahnya apa gitu? Aku lupa dalam diplomasi. Menurut aku sih boleh, akan tapi nggak boleh keseringan gitu. Itu sih menurut aku, Kang Yusuf. Oke. Kira-kira dari teman-teman yang lain gimana? Kang Ryan, Kang Hasan, atau mau nambahin juga Kang Rizky? Tanggapan nih, boleh. Aku searching. Di sini tuh orang yang bisa merangkai kata-kata tuh orang yang manipulatif. Jadi
orang yang manipulatif ini orang yang bisa melakukan apa saja untuk membuat orang lain merasa bingung dan lemah. Seringkali mereka melakukan hal ini dengan cara mengacak-acak otak orang lain menggunakan kata-kata permintaan maaf atau rasa bersalah. Tapi emang orang-orang yang manipulatif ini kayak orang-orang yang pandai ngomong gak sih? Teman-teman pasti punya nih teman-teman punya teman yang emang orang temennya itu jago banget ngomong. Dan aku pernah dengar katanya salah satu ciri orang yang berbohong itu banyak ngomong. Sebenarnya orang-orang yang banyak ngomong atau manipulatif ini seringkali bohong banget. Ada beberapa teman-teman aku yang ketahuan ketika dicek ternyata bohong. Tapi dia berusaha meyakinkan bahwa dia tuh nggak bohong. Tapi karena buktinya jelas, jadi ketahuan gitu. Kira-kira gimana? Kang Rifki ada tanggapan nggak? Atau masih bingung nih kira-kira? Aku jujur aku masih bingung tentang manipulatif ini. Apakah kebohongan atau enggak? Gimana? Aku nambahin dikit sebelum mungkin Kak Romens. Kayak apa ya? Tapi kan kata-kata itu kan maksudnya benar gitu ya. Aku bingungnya di situ kayak kata-katanya itu ada definisinya sesuai gitu sama apa yang dia ucapkan. Ya kan? Kayak mungkin balik ke persoalan hati kayak hati dia gimana kali udah Gimana Kang Romi, ada tambahan nggak? Aku juga bingung nih orang-orang yang manipulatif ini. Masih nggak ada suaranya tadi ya? Aduh, sedih. Nggak apa-apa lah. Nah, ini aku sekalian aku ngejelasin beberapa hal aja ya. Ya, makasih ya buat diskusinya nih. Seru sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya tema jujur tuh tema yang apa ya? Yang sering kita apa ya? Udah kita terima bahkan sebelum kita masuk ke bangku sekolah kayaknya ya. Itu udah ditanemin sama orang tua kita sebenarnya. Semua orang lah, aku yakin lah semua anak di Indonesia, nggak di Indonesia, di seluruh dunia pasti udah diajarin hal tentang kejujuran ini dari mereka kecil sebelum mereka sekolah, dan bahkan mungkin pas sekolah ditanemin lagi ya di pelajaran nggak boleh menyontek dan sebagainya misalnya, sampai kalau udah masuk kuliah kalimatnya mungkin katanya udah bukan jujur lagi ya tapi berintegritas ya misalnya ya. Kan itu sebenarnya jujur juga sebenarnya. Cuma lebih lebih mendalam lah maknanya. Nah cuma memang uniknya tadi ya, meskipun topik kejujuran ini tuh udah ditanemin ke setiap diri manusia sejak kecil sampai mereka dewasa, dan bahkan mungkin setiap hari mereka juga mendengarkan nasihat-nasihat yang mereka dengan itu. Tapi uniknya banyak orang-orang yang masih nggak bisa jujur ya. Bahkan mungkin diri kita sendiri, aku yakin kita juga pernah lah melakukan kebohongan ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Entah itu kebohongan kecil ataupun kebohongan besar. Entah itu kebohongan yang memang kita niatkan untuk hal-hal baik ataupun yang memang nggak sengaja kita lakukan untuk sesuatu hal yang nggak baik ya. Pasti pernah melakukan itu. Dan uniknya lagi ada orang-orang yang memang menyengaja melakukan kebohongan untuk kepentingan dia ya. Kayak misalnya pengemis yang pura-pura ngemis, dia kan sebenarnya nggak miskin, tapi dia membohongi publik
bahwa dia sedang miskin supaya dia mendapatkan uang. Dulu sempat ini ya, sempat ada yang viral kasus serupa, ada apa namanya, kakek-kakek tukang ngumpulin sampah kalau nggak salah ya, tukang ngumpulin sampah. Dia sempat ditanya gitu sama salah satu orang konten kreator. Ditanya, biasanya makannya apa? Terus si kakek itu ngejawabnya, biasanya cuma makan nasi sama kerupuk karena perharinya cuma dapat 4.000 doang gitu kalau nggak salah ya. Karena udah tua renta juga, bawa gerobak gitu. Terus akhirnya karena video itu viral, si apa namanya, banyak orang-orang yang mau mendonasikan uangnya untuk si kakek itu. Padahal sebenarnya kakek itu tuh masih memiliki keluarga yang keluarganya itu berada bahkan rumahnya itu tingkat 2 gitu. Tapi entah kenapa ya, aku juga nggak paham kenapa sih kakeknya kayak gitu, mungkin pengen pengen nyari sensasi sama anak muda kali ya. Tapi kalau misalnya yang sering kita lihat kan mereka ini ya, apa namanya, pengemis yang dia di-manage sama apa namanya, sama, bandar, kok bandar sih? Sebetulnya bukan bandar, apa ya, mandor ya, bukan mandor juga, ya itu lah ya. Mereka ada manajemen yang pengemis itu. Nanti harus setoran gitu. Jadi kayak kayak apa ya, kayak kayak tukang angkot lah. Tukang angkot kan kalau narik tuh seharian nanti disetorin ya. Ya mereka juga ada, kayak gitu. Mereka kan membohongi dan menyulitkan orang-orang yang beneran miskin. Kan sebenarnya di Indonesia tuh, orang miskin tuh kebagi 2 ya, orang, gelandangan dan pengemis itu terbagi 2. Orang yang pura-pura jadi gelandangan yang ini sekarang tuh lebih banyak kemungkinannya. Prediksi aku sih kayaknya lebih banyak dibanding orang-orang yang, apa namanya, bener-bener miskin. Orang yang benar-benar miskin dan memang dia, secara syariat diperbolehkan untuk minta-minta karena nggak ada hal lain yang bisa dia lakukan ya, untuk menjaga kehidupannya dia, menjadi kesulitan untuk bisa melakukan minta-minta itu karena ada wilayah-wilayah yang dijaga sama preman-preman, nggak boleh untuk minta-minta di tempat-tempat itu, gitu. Nah justru mereka jadi zolim ke orang-orang yang sebenarnya miskin dan mereka memperkaya diri mereka sendiri padahal mereka udah kaya. Atau misal koruptor ya, udah koruptor nggak usah dibahas lah, udah paham lah ya. Koruptor misalnya. Dan aku rasa, apa ya, masih 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 banyak hal lah ya, contoh-contoh yang ada. Nah, makanya, apa ya, ini, meskipun ini bahasan yang sering banget kita dengar, tapi tetap apa ya, diskusi kita tetap bisa kayak, yang berlangsung kurang lebih 1 jam ini ya. Dari mulai ngebahas, apa namanya, tadi ada hadis ya yang, nyebutin bahwa, apa namanya, kebohongan itu nanti akan menuntun kita ke neraka. Karena memang tadi ya, sekali kita berbohong, kita nggak mau bahwa, kita itu dinilai sebagai orang yang melakukan keburukan kan, oleh orang-orang lain kan. Nah, makanya kita berusaha untuk membuat orang lain tidak mengetahui keburukan kita dengan kita, berbohong juga kepada mereka ya. Makanya kebohongan itu kemungkinan besar akan memunculkan kebohongan-kebohongan lain, sampai kita memang ingin memutus kebohongan itu dengan berkata jujur 1 kali aja. Kalau misalnya memang, kita benar-benar mau bertaubat ya atas kebohongan-kebohongan kita, cukup dengan 1 kali berkata jujur meskipun memang itu kemungkinan besar ya akan sangat terasa pahit banget, buat kita, tapi ya sesaat aja insyaallah. Nggak akan apa namanya, nggak akan, keterusan. Bahkan kalau misalnya kita bisa apa ya, mengatakan secara jujur dengan baik, mungkin orang-orang akan respect kepada kita juga, ya ada probabilitas ke arah gitu. Nah terus, tadi juga sempat dibahas ya ada hadis yang apa namanya, memperbolehkan ternyata orang-orang untuk, berdusta ya, berdusta dalam tanda kutip. Kalau tadi kan ini ya, 3 contohnya itu adalah, pertama ketika, kita bersiasat untuk perang ya. Jadi bikin siasat-siasat kan membohongi musuh itu jadi nggak apa-apa, karena mereka juga bersiasat juga untuk membohongi kita, biar mengalahkan apa, musuhnya gitu. Jadi saling bersiasat itu nggak apa-apa dalam peperangan. Atau misalnya untuk menyenangkan istri, meskipun memang nggak apa ya, nggak harus setiap hari ngebohongin istri ya, jadi bukan bukan berarti ngebohongin istri setiap hari. Tapi kalau misalnya ya contohnya mungkin di beberapa hadis-hadis ketika ini ya, ketika ada makanan yang mungkin kurang enak atau perlakuan yang mungkin kurang nyaman, nah mungkin kita bisa mengontrol emosi kita supaya nggak kelihatan bahwa apa namanya, kita merasa terganggu akan hal itu gitu. Nah, sama mendamaikan orang yang berkonflik tadi ya. Nah,
yang unik ya mungkin ini berkaitan sama apa yang aku sebutin kemarin ya. Kan banyak sebelum ke sana mungkin ini ya, aku mau ngejelasin juga. Selain 3 hal itu beberapa ulama juga nyebutin apa namanya, kita boleh untuk berdusta ketika nyawa kita terancam. Jadi kalau misalnya memang nyawa kita terancam tuh kayak apa namanya, kita mau dibegal nih, misalnya mau dibegal, tapi dibegal sih biasanya dapat gak dapat kena sebetan sih. Ya atau apalah ya gitu mungkin, apa, mengancam nyawa kita, dan kalau misalnya kita jujur gitu ya, kita kalau mau ngebohong itu nggak apa-apa. Karena apa ya, ada beberapa ulama yang ngambil, apa namanya, dalil tentang keselamatan nyawa itu tuh lebih utama dibanding dibanding syariat-syariat yang lain lah, yang dia masih hukumnya masih bisa berubah kayak gitu. Nah, nyawa jadi kalau misalnya terancam boleh. Nah, atau misalnya, diperbolehkan juga menggunakan tadi permainan-permainan kata. Entah itu katanya dibikin jadi umum sehingga, kita berdua itu memahami kata itu dengan cara yang berbeda ya. Kayak tadi kan sebenarnya kayak gitu ya, ya tentang apa, petunjuk jalan ya, itu kan sebenarnya kita memahaminya apa, dia juga memahaminya berbeda kan. Tapi ya katanya yang disampaikan sama. Nah, atau misalnya, ada hadis yang ini ya, yang Rasulullah SAW itu berpindah tempat ketika ditanyain, apa namanya, seorang Yahudi kalau nggak salah ya, yang lewat ke daerah situ, dan sebagainya lah. Ya itu sebenarnya diperbolehkan. Nah, mmm, tapi uniknya ya, yang mungkin berkaitan dengan video yang sebelumnya kan, sebenarnya ini ya, sebenarnya aku tidak ingin meyakini ini, tapi ini masih terjadi dan cukup dirasakan sih tentang ini ya, tentang apa ya, perbedaan pendapat yang cukup intens dan menimbulkan percikan-percikan dalam internal apa ya, umat Islam tersendiri itu, salah satu penyebabnya kan sebenarnya karena ini kan, karena apa namanya, ulama-ulama yang menutupi, apa ya, pilihan alternatif penjelasan tafsir yang lain dalam, memberikan sebuah hukum. Di dunia yang informasi itu udah nggak terbatas gitu, kayak gitu. Yang justru hal ini menyebabkan adanya konflik. Sementara ada hadis yang memperbolehkan kita untuk, apa ya, berhati-hati dalam dalam berbohong selama berbohong itu bisa mendamaikan, kayak gitu. Nah makanya apa ya, justru menurut aku jadinya jadinya apa ya, ini ijtihad nggak ijtihad sih, dasar pemikiran aku sendiri sih ya, mungkin nanti ini bisa dikoreksi lah, karena aku juga nggak tahu, nggak pernah ngedengar ada ustaz yang ngebahas juga ya. Jadi bisa jadi ya sebenarnya kondisi saat ini nih, kondisi saat ini di mana, apa namanya, informasi itu bisa, tersebar dengan luas, tersebar dengan mudah, itu mungkin akan lebih baik kalau misalnya memang, ulama-ulama itu menjelaskan semua versi aja dan biarkan, apa namanya, biarkan, eee jamaah mereka yang menentukan mereka mau mengambil yang mana gitu, dan dari apa namanya, dari opsi-opsi itu, dan mereka mengetahui bahwa sebenarnya ada alternatif penjelasan lain yang itu, dibolehkan juga untuk mereka pilih karena itu belum tentu salah juga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang memilih yang lain ya ya bertoleransi aja gitu, nggak masalah gitu. Jadi karena kita udah sama-sama tahu, dan masalahnya kan sekarang, mereka nggak tahu sebenarnya yang lain itu tuh adalah alternatif solusi kan. Yang bikin justru jadi berkonflik. Makanya justru menurut aku, bisa jadi baiknya ya kita fair-fairan aja, kita jujur-jujuran aja, sampaikan aja apa yang kita ketahui, secara jujur gitu ya, bahwa memang ada beberapa alternatif yang bahkan kejujuran itu berpotensi untuk, apa ya, nggak bikin orang-orang, ya di dalam kubu apa, di dalam internal, muslim itu jadi nggak berkonflik justru. Makanya aku apresiasi sama ini sih beberapa ustad-ustad yang ngejelasinnya, dengan beberapa versi. Sedangkan kondisi kita tuh beda ya, kondisi zaman dulu itu ketika muncul beberapa mazhab, kenapa mazhab itu muncul? Karena mereka itu, eee, apa ya, ter ketersebaran informasi itu tuh terbatas di wilayah tertentu. Makanya ulama-ulama zaman dulu tuh kan kayak punya, apa ya, punya daerah ya dalam tanda kutip mungkin daerah kekuasaan lah ya, daerah kekuasaan lah secara regional karena informasinya itu menyebarnya apa namanya, dengan radius tertentu ya, karena mereka yang mungkin nyebarin lewat mulut ke mulut atau apa, murid-muridnya, dan itu biasanya, ya menyebar di lingkungan ulama itu gitu. Nah makanya, wajar ketika, pada zaman itu, eee
lebih baik mereka itu memahami satu versi aja gitu. Karena akan sedikit kemungkinan mereka tuh mendengar perbedaan yang lain, meskipun ketika memang muncul hal perbedaan ya mereka juga perlu untuk ini ya, perlu untuk bertoleransi. Makanya kadang-kadang di zaman dulu juga pengikut ulama-ulama tuh kalau misalnya ketemu sama dengan mazhab yang berbeda ya, mereka juga ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang salah beberapa. Makanya beberapa ulama kan yang ini ya, yang kayak misalnya dia ngambil bahwa harusnya nggak kunut, tapi ketika sholat di tempat orang yang kunut, dia ikutan kunut gitu. Nggak apa namanya, nggak kekeh banget gitu. Karena mereka juga tahu lah, bisa jadi mereka juga salah. Nah, ya kayak gitulah intinya. Nah, nah makanya sebenarnya poin-poin tadi ya, yang tentang apakah menggunakan kata yang ambigu boleh atau enggak, itu sebenarnya di beberapa hadis memang dijelaskan juga. Jadi dalam takaran tertentu kita perlu menggunakan. Nah, cuma tadi yang perlu digarisbawahi bahwa jangan sampai hal-hal apa ya, contoh-contoh yang dilakukan sama Rasulullah tadi ya, yang tentang apa namanya, menggunakan kata yang ambigu, yang umum, atau kita berpindah tempat dulu ya misalnya untuk mengatakan sesuatu gitu. Atau menutupi ya, atau apa, kita nggak menyampaikan seluruh informasi yang kita pahami secara keseluruhan. Nah, itu kita gunakan sebebas itu karena kalau misalnya kita runut ke hadis-hadis yang muncul, dia punya alasan tersendiri kenapa hal itu dilakukan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, makanya kita perlu hati-hati banget karena memang ada apa ya, ada hadis utamanya yang tadi yang disampaikan sama Fakih di awal ya, tentang kenapa sih kita memang harus menjaga kejujuran itu gitu. Nah, makanya alternatif lain sebenarnya ya, sebelum sampai ke kita melakukan apa ya, dusta-dusta kecil untuk mendapatkan hal-hal baik, untuk mengusahakan hal yang baik, adalah kita berkomunikasi secara asertif ya. Nanti kalian bisa ini ya, bisa coba searching sendiri ya, komunikasi asertif itu apa. Cuma kurang lebih komunikasi asertif itu adalah kita menyampaikan secara jujur tapi tanpa menyakiti diri orang lain dan tanpa menyakiti diri kita sendiri kayak gitu. Itu ada tekniknya lah, nanti bisa dipelajari. Nah, itu lebih aman sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa kondisi yang masih menyulitkan untuk melakukan komunikasi asertif, dan mau nggak mau harus berbohong, yang mungkin bisa masuk ke dalam apa ya, kondisi-kondisi tadi gitu yang diperbolehkan. Cuma mungkin kita perlu berhati-hati juga dan jangan meniatkan memang kita ingin mendapatkan apa ya, keuntungan pribadi atas kebohongan kita itu gitu. Nah, cuma gini teman-teman ya, ketika kita ngebahas jujur ya, kan mungkin yang ada di kepala kita itu apa ya, yang sering kali muncul dalam benak kita tentang jujur tuh ada ini kan, mengucapkan apa yang memang benar-benar kita 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 alami, kita rasakan, kita apa namanya, kita lalui gitu. Karena kita mengatakan apa yang kita ketahui gitu kan, itu kan berkata jujur ya. Dan biasanya munculnya apa ya, berkaitannya dengan mengatakan sesuatu, atau misalnya berkaitan dengan integritas. Nah, cuma aku ingin sedikit menjelaskan ya tentang ini, tentang makna jujur yang lebih mendalam. Karena ngomongin jujur ini tuh nggak cuma sekedar kita apa ya, ngomong hal yang benar, berkata benar atau enggak, berbohong atau enggak, atau misalnya berbuat curang atau enggak tentang itu. Tapi ini tentang bagaimana kita apa ya, memaknai segala apa yang kita yakini juga gitu, atau apa yang kita berbuat. Contoh misalnya ketika kita ini ya, ini kalau nggak salah kan di video kemarin aku udah nyampein juga sih kayaknya. Ketika apa namanya, ketika kita punya impian nih misalnya. Kalian ada yang pengen keluar negeri gak? Ke Mekah deh, pasti semua pengen ke Mekah ya. Misal kita semua nih pengen ke Mekah. Sekarang apa yang udah kita usahakan untuk bisa sampai ke Mekah? Nah, kalau misalnya kita belum mengusahakan apapun, apa namanya, untuk pergi ke Mekah, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar ingin pergi ke Mekah? Apakah kita benar-benar jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh memang pengen ke Mekah, bukan kita ikut-ikutan orang untuk pengen ke Mekah gitu. Kebayang nggak maksud gue? Nah, kan banyak orang-orang kayak gitu ya.
Kayak aku pengen keluar negeri, tapi nggak kelihatan dia tuh kayak nggak kelihatan usaha-usaha dia buat keluar negeri gitu. Jadi kan sebenarnya kita jadi meragukan kan dia tuh sebenarnya pengen keluar negeri apa enggak gitu. Aku pengen nih apa namanya juara 1, aku pengen IPK naik gitu. Tapi belajar masih malas-malesan gitu misalnya. Banyak waktu yang terbuang sia-sia misalnya. Nah, sebenarnya dia bener-bener jujur pengen nggak sih? Atau sebenarnya dia sedang mengelabui dirinya sendiri yang sebenarnya dia secara pribadi tuh nggak pengen IPK naik, tapi dia membohongi diri sendiri dengan bilang bahwa dia apa namanya dia pengen naik gitu. Makanya nggak kelihatan apa yang dia imani itu nggak kelihatan ke pengamalan-pengamalannya gitu. Nah, atau misalnya contohnya di ini nih, ketika kita berdoa misalnya, kita doa doa makan. Kan doa makan mungkin ada beberapa versi ya, sesuai dengan apa yang kita pegang. Ada yang apa namanya, megang dengan cukup membacakan basmalah, ada yang mungkin ini ya, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, misal apa ya, kita berdoa dengan tadi ya, apa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Kita berdoa untuk meminta keberkahan apa namanya, mendapatkan rezeki yang baik dan juga dijauhkan dari api neraka kan ya. Di doa itu kurang lebih kayak gitu. Ketika kita makan, kita berdoa nih untuk bisa mendapatkan keberkahan. Yang artinya keberkahan itu kita melakukan hal-hal yang berlipat-lipat ya. Yang jadi yang berlipat ganda gitu. Jadi ada kebaikan yang lebih bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan kebaikan si makanan itu. Yang artinya ketika makan itu jadi energi, kita energi ini tuh mau digunain untuk kebaikan apa? Untuk menebus energi yang kita makan itu. Yang harapannya tebusan kita dengan melakukan amal-amal soleh dari apa yang kita makan itu jauh lebih besar dibanding apa yang kita makan. Kan itu namanya berkah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita makan makanan yang tadi halal ya, dari rezeki yang baik, terus kita harapannya bisa dijauhkan dari api neraka itu, kita udah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal baik nggak setelah makan gitu. Kalau misalnya kita cuma pengen makan buat kenyangin doang dan habis itu lenyeh-lenyeh leha-leha, apakah kita udah jujur dalam berdoa tadi gitu? Atau doa itu cuma sebagai jampe-jampe doang? Kita cuma komat kamit aja gitu, tapi nggak ngerti bahwa kita memang sebenarnya merasuk ke dalam diri kita bahwa memang kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan, kita ingin menjadi lebih produktif ya setelah kita tenaganya terisi lagi, kita terjaga gitu rezeki-rezeki kita dari apa namanya? Dari hal-hal yang haram, dari hal yang ya terjaga dari hal-hal yang haram ya, supaya terhindar dari api neraka gitu. Misalnya. Kita seserius itu enggak? Atau ketika kita makan tuh kita bener-bener berhati-hati supaya nggak dapat harta haram. Karena kalau misalnya kita dapat harta haram dengan apa namanya mencuri atau apa namanya korupsi dan sebagainya, ya kita kan jadi nggak terhindar dari api neraka. Makanan kita justru akan membawa kita ke neraka nantinya. Nah, kita udah serius apa ya? Ingin ingin mendapatkan apa yang kita minta ke Allah nggak sih gitu? Atau memang kita cuma kumat kamit doang tapi nggak ngelakuin aksi apa-apa? Nah, kalau misalnya, kita nggak ngelakuin apa-apa, apakah kita udah termasuk orang yang jujur atau enggak gitu? Karena seharusnya kalau misalnya kita memang benar-benar jujur, mau apa, benar-benar jujur dalam berdoa, kita harusnya melakukan spirit dari doa itu gitu. Nggak cuma kita, ya itu tadi nggak cuma qomat kamit doang, yang itu ya semua agama pun punya kan ya qomat kamit itu ya. Semua agama tuh punya. Ada yang qomat kamitnya dalam hati ya dengan bermeditasi misalnya. Dengan apa namanya, dengan mengosongkan pikiran. Mereka berkomat kamitnya dengan mengosongkan pikiran. Ada orang-orang yang berkomat kamitnya dengan bacaan-bacaan yang mungkin gak jelas gitu. Apa ya? Ada yang mungkin komat kamitnya kayak dukun gitu kan. Ya tapi itu sama-sama komat kamit gitu. Doa-doa kita akan jadi sama-sama komat kamit levelnya kalau misalnya kita nggak bisa memaknai secara jujur apa yang memang ingin kita harapkan dari doa-doa itu gitu kan ya. Nah, bahkan apa namanya tadi kita juga perlu jujur dalam melaksanakan syariat juga. Kita perlu benar-benar serius nih dalam menjalankan syariat-syariat tadi yang kita nggak boleh ngegampangin sesuatu. Ketika tadi mungkin jujur ya ada beberapa syariat-syariat di kondisi tertentu bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan dusta-dusta yang tetap dalam batas aman dan untuk meraih kebaikan-kebaikan yang lebih ya. Kalau bisa di kondisi tertentu, ya kita nggak bisa ngegampangin semuanya tiba-tiba jadi bisa gitu. Harus dianalisis dulu. Makanya kita perlu jujur dalam menjalankan syariat. Bahkan kita perlu jujur dalam berlaku jujur itu sendiri gitu. Kita perlu serius dalam berlaku jujur itu sendiri. Nah, makanya ya apa namanya?
Ya ini jadi apa ya? Jadi tantangan lah, jadi tantangan dalam diri kita. Nah, makanya tentang ini ya, tentang apa ya? Kenapa banyak orang yang nggak jujur, yang masih nggak jujur ya, meskipun apa namanya ya banyak dibahas. Aku sempat coba searching menggunakan AI. Dan ini cukup menarik nih, jawaban AI-nya ya. Dijawabnya dari mulai determinan sosial, jadi lingkungannya nih yang menerima tindakan nggak jujur, membuat si orang itu ngerasa jujur itu jadi nggak salah. Di Indonesia kan kayak gitu ya, ada kayak ngasih uang tip gitu. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya bukan nggak sesuatu hal yang yang tidak diperbolehkan kan. Tapi kita mewajarkan hal itu. Jadi ketika dosa-dosa kecil itu tuh udah diwajarkan, orang-orang itu tuh merasa bahwa dosa kecil itu tuh bukan dosa jadinya. Yang salah siapa coba? Kita mungkin jadi salah juga karena kita membiarkan itu tuh bisa jadi sebagai salah satu bagian dari komunitas sosial. Akibat adanya determinasi sosial tadi. Orang-orang bisa jadi nggak berlaku jujur. Terus ada juga akibat adanya motivasi pribadi ya, karena mungkin dia memang ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya dia merasa bahwa dengan dia bertindak tidak jujur dia bisa mendapatkan itu. Dan itu mungkin banyak ya dilakukan sama penjahat-penjahat gitu ya. Atau misalnya ada konsekuensi tertentu nih kalau misalnya mereka berlaku jujur, makanya mereka menghindari konsekuensi negatif itu dengan berbohong gitu. Atau misalnya ada kemudahan dalam melakukan kecurangan, ada kekurangan moral dalam dirinya, bahkan adanya faktor biologis katanya ya. Bisa jadi orang-orang nggak berlaku jujur gitu. Dan masih banyak lagi lah konsekuensi yang nggak jelas, kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain, kekurangan rasa tanggung jawab, rasa takut atau rasa bersalah ya. Bahkan ketika kita ngerasa takut, ada potensi kita bisa berbohong, atau kita ngerasa bersalah ya kita bisa jadi berbohong. Kultur, kebutuhan untuk memenangkan sesuatu, tertekan atau mendapatkan stres. Terus determinasi ekonomi gitu. Jadi kalau ada orang-orang tuh ya di Indonesia lah kayak sama juga sih. Kebutuhan untuk menang, kekurangan moral, kecemasan, kebiasaan ya ada yang karena biasa, oke. Pendidikan dan lingkungan. Mungkin tapi ini kayaknya bagian yang cukup udah clear sih di Indonesia karena aku rasa semua orang tuh udah diajarin buat jujur. Aku ngerasa sih kayak gitu sih. Kurangnya konsekuensi dan berbagai macam hal. Nah, coba inti dari semua hal ini, kenapa sih mereka nggak berlaku jujur? Karena mereka tuh sebenarnya nggak merdeka. Karena mereka masih terperangkap dengan perasaan-perasaan itu. Mereka ngerasa takut dan mereka memilih untuk dikendalikan oleh rasa takut itu dan untuk bisa menghindari rasa takut itu mereka membohongi diri mereka sendiri gitu. Supaya mereka merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman gitu. Karena ada beberapa orang yang bikin pembenaran-pembenaran misalnya ketika mereka misal dapat ini ya dapat nilai jelek misalnya mereka dapat nilai jelek terus mereka nggak jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya mereka melakukan berbagai macam kesalahan, mereka menyia-nyiakan waktu mereka dan sebagainya, tapi mereka alih-alih untuk berkata jujur ke diri sendiri, mereka melemparkan kesalahan itu ke orang lain dengan mengatakan bahwa orang lain itu punya privilege yang melebihi kita, orang itu punya didukung sama keluarga yang lebih baik dibanding kita gitu. Mereka mengatakan hal itu gitu. Mereka membohongi diri mereka sendiri untuk membuat mereka merasa lebih tenang karena mereka ngerasa bahwa kondisi yang menimpa diri mereka itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan sehingga mereka membutuhkan obat penenang dengan mereka membohongi diri mereka sendiri itu. Yang artinya sebenarnya mereka sedang dikuasai oleh sesuatu hal yang lain dan mereka tunduk terhadap sesuatu itu kan. Dan aku rasa kita mampu untuk menyadari itu ya. Kita mampu untuk menyadari bahwa sebenarnya kita sedang memiliki rasa takut, sedang merasa ketakutan, sedang merasa tidak nyaman dan bagaimana caranya agar kita itu secara sadar mampu untuk memerdekakan diri kita dari rasa nyaman itu dan kita justru menjadi pawang dari rasa takut itu. Enggak kita yang dipawangi oleh rasa takut itu dan kita malah dikendalikan sama dia gitu. Nah, hal itulah yang disebut dengan kemerdekaan yang lebih yang lebih paripurna lah gitu.
Meskipun memang ada ini ya, ada sistem hormon dan sebagainya yang membuat diri kita berpotensi untuk melakukan hal-hal buruk, tapi ketika kita, apa ya, mampu mengendalikan diri kita, artinya kita memang memiliki kekuasaan penuh, atas diri kita dalam melakukan hal-hal di dalam batasan norma-norma tertentu kan, dalam batasan moral, kayak gitu. Nah, makanya ya ini mungkin nanti jadi balik lagi ke ini ya, ke pembahasan poin pertama. Makanya mungkin kemarin aku sempat bilang kalau misalnya di bagian pertama ini tentang kemerdekaan itu udah beres, ini akan mudah sebenarnya ya, ketika kita mau melakukan hal yang poin-poin berikutnya. Dan ya sebenarnya kita juga, ya aku sendiri juga masih ini ya, masih mempelajari juga gimana supaya bisa menyadari apa ya, emosi, pikiran, apa yang sedang aku rasakan ya. Ketika aku ingin melakukan sesuatu supaya aku tidak dikendalikan oleh itu, dan salah satu cara untuk bisa mengendalikan sesuatu itu adalah kita menyadari bahwa ada sesuatu itu. Kalau misalnya kita nggak menyadari bahwa ada sesuatu hal itu, bisa jadi kita sedang dikendalikan oleh orang itu gitu, orang gitu, sesuatu hal itu gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerasa bahwa kita nggak sadar bahwa kita lagi marah, kemungkinan besar kita dikendalikan sama amarah itu, dengan kita mungkin tiba-tiba membanting sesuatu. Bisa kan orang-orang marah tuh ini ya cenderung destruktif ya. Dulu aku sempat waktu masih kecil, apa namanya, rebutan remote ya sama kakak ya. Kan dulu mah masih zamannya TV, belum ada YouTube. Pengen nonton gitu, remote cuma satu kan, rebutan remote. Terus nggak ada yang mau ngalah, akhirnya, apa namanya, ya dalam dalam konsep berpikir kita jadi nggak rasional ya pada saat itu ya, aku ngerasanya. Karena, eee, di pikiran aku daripada aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, mending kita berdua sama-sama nggak bisa dapat apa yang kita inginkan dengan aku menghancurkan remote itu, dibanting. Itu kan jadi sesuatu hal yang nggak rasional ya, yang kita lakukan. Dan artinya kita sedang dikendalikan sama amarah itu. Kita jadi nggak merdeka pada kondisi itu, karena kita nggak menyadari bahwa ada amarah dalam diri kita. Makanya kita perlu menyadari dulu sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam diri kita memiliki apa aja yang bisa kita kendalikan supaya nanti kita bisa bisa memiliki circle of control di diri kita gitu. Nah, ya tentunya dengan ini ya, dengan kita terus apa ya, terus beribadah dan apa ya, minta pertolongan kepada Allah supaya apa ya, semakin dikuatkan lah kita dalam mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak tidak baik lah, atau yang tidak sesuai dengan syariat kayak gitu. Ya itu sih mungkin ya yang ingin aku sampaikan ya di topik jujur ini. Sehingga yang aku harap ya sebenarnya kita nggak hanya memahami konsep jujur ini sebagai kita nggak berbohong atau tidak berbuat curang, nggak cuma tentang berkata jujur atau berintegritas, tapi juga kita memaknai bahwa jujur ini sebenarnya bagian dari kesungguhan kita dalam menjalankan syariat, menjalankan doa-doa yang kita lantunkan, dan apa ya, impian yang kita harapkan kepada Allah gitu. Gitu. Dengan melakukan amal-amal soleh. Yang mungkin kemarin kan kita udah ngebahas juga kan, ya bahwa kita berhutang nih sama Allah ya, makanya kita harus nebus dengan amal-amal soleh kita, yang justru ketika kita beramal soleh kita diganjar lebih banyak lagi, jadi kita hutangnya lebih banyak yang membuat kita harus membuat amal soleh lebih banyak lagi gitu. Dan jadi looping terus ya. Kalau misalnya kita udah masuk looping kebaikan tuh, kebaikan kita nanti makin lama makin banyak insya Allah gitu ya. Makanya ya kalau misalnya kita masih ini ya, masih ngerasa berada di lingkaran apa ya, lingkaran setan ya, ya putus itu dengan hal-hal baik. Putus itu dengan hal-hal baik kayak gitu. Ya, supaya nanti pindah gitu jadi lingkaran kebaikan. Itu sih mungkin ya yang ingin aku bahas tentang ya kejujuran, mudah-mudahan cukup bisa dipahami secara mendalam. Dan ini mungkin ya sekalian nyampein juga untuk topik pekan depan, nanti kita bakal ngebahas ini ya, impian kita masing-masing. Iya. Jadi bisa disiapkan setiap orangnya nanti mungkin bisa nyeritain apa yang diimpikan ketika di kampus dan pasca kampus. Barangkali memang ada capaian-capaian tertentu ya. Yang ini kan sebenarnya kalian tulis juga ya di life plan ya, selama di kampus apa aja. Mungkin itu nanti disiapin, diisi aja semampunya, nanti bisa diceritain ya, supaya nanti bisa diaminkan ya. Dan nanti mungkin sedikit cerita apa yang ingin dilakukan pasca kampus. Sebelum nanti kita sedikit masuk ke diskusi juga, karena bahasan yang nanti ya ketika kalian menceritakan itu masuk ke bagian materi juga sih sebenarnya nanti ingin disampaikan. Itu aja sih mungkin dari aku, kembali ke Nui.
Aku tidak memperlihatkan PPT ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Kang, makasih juga tadi beberapa tambahan mengenai dengan kejujuran yang udah disampaikan sama Bang Tommy. Memang tetap tidak sadar sih bahwa sebenarnya kejujuran itu kebohongan itu salah satu hal yang emang berpengaruhnya bahwa kita nggak merdeka. Nah, karena waktu udah menunjukkan 21 lebih jam 10 kurang 2 menit ya teman-teman, nggak kerasa banget waktunya. Alhamdulillah, mungkin sekarang udah di penghujung mentoring keempat di sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dalam mentoring ini dapat kita manfaatkan, dapat bernilai keberkahan, juga tidak hanya bernilai ilmu saja, tapi bernilai keberkahan, juga bernilai pahala bagi kita semua. Nah, sebelumnya mari kita tutup mentoring kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah teman-teman, mentoring keempat dengan judul kenapa masih ada orang yang nggak jujur dapat diselesaikan dengan maksimal pada pukul 10 pas ya, 10 malam pas. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya mari kita sesi dokumentasi dahulu. Yes. Kang Romi udah bergaya. Jadi kodain. Oke. Ya, Kang Rifki boleh minta ini SS, nanti kirim di grup saja ya. Oke ya. Oke. Aku bawain ya. Ntar tunggu Bang Poki. Iya, aku nge-freeze mulu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Aku kirim sekarang. Sebentar. Oke, alhamdulillah. Amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Jangan lupa cuaca Bandung sekarang lagi banyak angin kencang ya. Ya, Jaga guys. kesehatan juga teman-teman semua. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Alhamdulillah. Sepertinya Nui nge-freeze. Oke. Udah lancar. Oke, Kang. Hatur nuhun satayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya, guys. Semoga besok menyenangkan hari Senin. Siap. Makasih, Kang.